Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forecast, format podcast dengan hashtag Simak Cerita, Dapatkan Berita. Nah, Forecast kali ini berada di Garana Gaming and Community Hub Solo Technopark. Oke, sebelumnya kenalin, aku Masai Siti Faliha dari Agroteknologi Angkatan 2022. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih Forecast itu apa? Jadi, Forecast ini merupakan salah satu program kerja dari bidang pengembangan karya dan potensi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai isu terkini, isu perkuliahan, dan isu pertanian. Pada episode kali ini, Forecast bakalan ngebahas tentang work-life balance mahasiswa agroteknologi. Seperti yang kita ketahui, agroteknologi itu banyak banget dengan lapraknya, terus juga belum lagi tugas kuliah, terus kegiatan-kegiatan di luar kampus lainnya. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa menyeimbangi antara kehidupan kita di kampus, terus juga dengan kegiatan kita lainnya. Nah, kali ini Forecast udah ngundang pembicara yang keren dan tentunya cantik. Langsung aja ya kita sapa, ini dia Mayesa Adua Zafira. Mungkin Mbak Mayesa bisa kenalan dulu nih dengan teman-teman Forecast kita. Oke, sebelumnya halo teman-teman podcast. Nah, di sini aku Mayesa Adua Zafira dari Agroteknologi Angkatan 2022 sama kayak Mbak Masai. For information nih guys, Mayesa ini adalah kabit aku. Dia adalah kabit dari bidang pengembangan karya dan potensi, dan Mayesa juga adalah duta Fakultas Pertanian. Masya Allah kan, keren banget. Terima kasih cara kita banyak. kali ini. Oke, ngomong-ngomong nih, sekarang Mbak Mayesa kesibukannya apa aja nih? Pasti kayaknya sangat sibuk ya? Iya. Oke, jadi aku di tahun ini alhamdulillah juga tadi juga udah disebut sama Mbak Masai. Aku tahun ini di periode ini di format itu diamanahi sebagai kabit dari pengembangan karya dan potensi dari Forum Mahasiswa Agroteknologi. Nah, terus juga aku tahun ini diamanahi juga udah disebut sama Mbak Masai menjadi Duta Fakultas Pertanian 2 FPW. Keren ya. Karena sibuk banget ya? Iya, sangat sibuk ya Mbak. Tapi nggak apa-apa. Karena aku sendiri juga suka banget sama kegiatan-kegiatan yang ada di AGT. Jadi sesibuk apapun pasti aku jalani kayak gitu. Pasti udah banyak nih kayaknya pengalaman di agroteknologi ya. Bisa ceritain nggak sih pengalaman yang berkesan dan sangat luar biasa gitu loh? Bisa diceritain nggak sih pengalamannya apa aja tuh di AGT selain laprak ya? Oke, mungkin karena di sini dari awal banget aku masuk, aku itu udah ikut kepanitiaan juga. Jadi menurutku pengalaman yang paling berkesan di sini itu aku ikut kepanitiaan yang ada di agroteknologi. Apalagi aku sendiri dari semester 2 kan udah ikut format ya. Dan format ini sendiri itu banyak banget kegiatannya dan pasti kepanitiaan ini itu juga banyak, dan aku seneng banget ikut kegiatan di format. Aku udah ikut kepanitiaan kayak Mikoriza, mungkin kalau tahu. Terus ada plasma, terus ada program kerja kecil yang juga aku ikuti. Dan menurut aku dari semua kegiatan yang ada di agroteknologi ini, yang paling berkesan pasti aku ikut kepanitiaan. Kenapa? Karena menurut aku ya, ikut kepanitiaan ini benefitnya itu banyak banget. Kenapa? Karena di dalam sebuah kepanitiaan itu pasti kita bakal ada yang namanya kerja sama tim. Benar. Ya kan? Nah, dari kerja sama tim itu menurutku jadi ningkatin juga kepercayaan diri kita. Dan aku sendiri merasakan dari aku yang memang dari SMA itu sering juga ikut kegiatan. Tapi kegiatan yang ada di SMP, SMA dengan yang ada di kuliah itu sangat berbeda. Karena
kalau di SMP, SMA mungkin kita masih dibina sama guru, masih ada pembina, masih dipantau lah. Tapi kalau di kuliah ini menurutku kita bener-bener dari nol ngerjain membangun suatu acara sampai kita mensukseskan acara itu kita bener-bener dari nol. Jadi kerja sama timnya itu bener-bener bikin kita ngerasa kita akhirnya bisa ngebangun suatu acara yang sukses gitu loh. Kayak gitu menurutku. Jadi kayak kalau bisa ngebangun acara yang sukses tuh kayak kebanggaan tersendiri. Betul banget, kebanggaan tersendiri buat kita. Kenapa? Karena aku dulu mungkin ikut acaranya doang gitu loh, kayak kita cuma bisa ngeliatin, ikut pensi atau apa, tapi sekarang kita bisa ngebangun suatu acara gitu. Jadi menurutku ikut kepanitiaan itu bener-bener life experience banget buat aku, sangat seru kalau ikut kepanitiaan gitu. Keren ya. Berarti kepanitiaan itu salah satu cara juga ya kayaknya untuk meningkatkan potensi diri kita gitu ya. Betul banget, karena menurut aku juga ya, potensi dalam diri itu tuh bisa, sebenarnya tuh menurutku semua orang itu tuh punya potensi dalam diri. Tinggal gimana caranya kita tuh bisa ngebuka potensi dalam diri kita. Salah satunya yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya kan tujuan kita itu mau menggali potensi dalam diri ya. Jadi pastinya kita itu harus nyoba suatu hal, nyoba banyak hal. Nah, dari kita nyoba banyak hal itu, pasti ada salah satu hal yang bikin kita tuh kayak ngerasa, aku nyaman di sini. Kayak aku ngerasa aku bisa lebih berkembang dengan ikut kegiatan ini gitu. Jadi menurut aku, ketika kamu udah ikut banyak kegiatan dan kamu merasa nyaman di situ, berarti kamu udah nemu potensi kamu ada di situ, dan gimana caranya itu tinggal kamu mengasah mengembangkan lagi potensi dalam diri kamu kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih saat kayak ngelakuin sesuatu tuh sempat nggak percaya diri atau mungkin malu kayak gitu? Pernah nggak sih? Pernah banget. Terus kamu ngatasin itu gimana, Mayasa? Aduh ya Allah, mungkin ya sebenarnya kalau di awal-awal pasti ya ngerasa agak insecure, terus ya ampun malu banget ngelihat teman-teman, apalagi di kuliah ini. Mungkin ambil contohnya di kelas deh, kayak kalau mahasiswa itu pasti aktif-aktif banget kan dalam berpendapat, terus kayak argumen-argumennya tuh sangat dibanding dengan SMP dan SMA, argumen-argumen atau pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa itu kan pasti lebih kayak istilahnya, mereka tuh kalau mahasiswa pasti yang dikenal tuh dengan pendapatnya ya, gimana cara mereka berpikir kritisnya ya kayak gitu. Dan aku di awal-awal ikut kegiatan kayak awal-awal masuk kuliah pun sempat ngerasa insecure, karena menurutku aku dulu di SMA juga ngerasa udah aktif kok, tapi saat di kuliah ini mungkin Mbak Masya juga karena kita satu kelas juga, Mbak Masya juga pasti tahu kalau aku di kelas itu masih pasif gitu, nggak terlalu gimana, karena aku perlu menyesuaikan diri dan teman-teman di kelas aku tuh sangat-sangat aktif. Iya sih, ambis. Iya, ambis banget jujur. Jadi aku ngerasa kayak aku insecure, tapi pasti orang-orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Mungkin teman-teman aku itu yang aktif banget di kelas itu ada juga mungkin ada yang ngerasa kurangnya juga gitu di entah bagian mananya, tapi aku sendiri ngerasa setelah aku ngejalanin 4 semester ini, ternyata memang mungkin aku di kelas gak bisa yang terlalu aktif, tapi di luar kelas gitu, istilahnya di yang non akademiknya, aku bisa lebih mengekspresikan diri. Iya, bisa lebih mengekspresikan diri. Jadi awalnya aku emang insecure karena teman-temanku ngerasa mereka lebih hebat dari aku, tapi begitu aku nemu tempat aku bisa mengekspresikan diri, jadi aku bisa lebih bersinar dengan caraku sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak perlulah ada yang di-insecure lagi. Kayak Setiap gitu. orang tuh kayak punya potensinya masing-masing. Betul. Mereka bisa mungkin berkembang lewat jalur akademik, bisa berkembang lewat organisasi dan kepanitiaan lainnya. Betul banget. Nah, kan
aku tahu banget ya, Mbak Yesa kamu tuh sibuknya gimana. Terus kamu pernah nggak sih ngerasa capek dengan kegiatan-kegiatan yang kamu lakuin gitu loh? Terus kayak gimana sih saat kamu ngerasa capek, terus kamu tuh mengembalikan semangat kamu kembali gitu loh, gitu. Oke, mungkin karena aku juga deket banget sama Mas saya dan pasti aku sering cerita juga ke Mas saya gimana aku ikut kepanitiaan, sibuknya aku dan gimana aku sering ngeluh capek. Mas capek banget rapat Tapi keren gitu loh, kayak kamu tuh bisa bertanggung jawab dengan setiap hal. Maksudnya kamu kuliah tetap gitu, organisasi tetap gitu loh. Jadi kayak ini anak kayak nggak ada capek-capeknya gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya sih sebenarnya. Aku pasti pernah ngerasa capek. Mungkin dari terlebih aku banyak ikut kepanitiaan dan mungkin segala macam kegiatan bisa dibilang aku ikut ya kalau di format ini. Dan ngerasa capek, jenuh itu pasti sering. Apalagi kepanitiaan itu bukan waktunya bukan yang sebentar. Pasti ada prosesnya kan di kepanitiaan itu, dan ya itu dalam prosesnya itu kadang aku sering ngerasa capek mau rapat, kayak males mau rapat. Tapi balik lagi, karena aku ngerasa aku daftar ke suatu kepanitiaan itu kan atas ingin aku sendiri. Jadi gimana cara aku ngebalikin semangat aku, ya aku ingat tujuan aku itu kepanitiaan tuh ya karena mau aku sendiri, bukan tanpa paksaan orang. Walaupun emang misalnya aku ditembusi seseorang buat ikut kepanitiaan itu, tapi dibalik lagi aku kan menerima tawarannya. Jadi ketika aku udah masuk suatu kepanitiaan gitu atau organisasi, pasti aku udah siap dengan segala resikonya, aku udah paham segala resikonya, dan aku berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang udah aku terima gitu loh. Kayak amanah yang aku terima tuh aku berusaha tetap bertanggung jawab. Jadi pasti kayak aku tetap capek banget, males banget, tapi ujung-ujungnya nanti tetap berangkat kayak gitu ya, karena aku ingat kalau misalnya ikut kepanitiaan ini pasti semua orang juga punya itunya masing-masing lah. Kalau misalnya aku capek nanti gimana gitu loh. Kayak gitu. Mungkin aku menghibur kayak gitu sih. Merasa kita punya tanggung jawab di situ ya. Betul. Terus ngomong-ngomong, kan kita ngebahas tentang work-life balance mahasiswa agroteknologi. Itu gimana sih Mbak Yesa tuh mengimbangin antara kehidupan di kampus, ya kampus kan kuliah, belajar, ngelaprak buat tugas, terus juga belum lagi harus organisasi, terus ya organisasi itu kayak rapat dan lain-lain sebagainya. Betul. Terus juga belum lagi kegiatan sosial lainnya, dan belum lagi waktu kita untuk me time gitu kan. Itu gimana Mbak Yesa ngatur waktunya gitu? Oke. Mungkin aku kalau misalnya ini kayak ibaratnya skala prioritas ya. Tetap yang paling diutamain itu jelas kuliah, karena tujuan kita ada di sini itu kan untuk kuliah kan. Jadi gak mungkin aku lebih mementingkan, istilahnya lebih mengedepankan atau presentasi aku untuk ikut organisasi itu atau kegiatan-kegiatan lain itu lebih besar daripada aku kuliah. Jelas aku lebih mengutamakan kuliah. Dan kalau misalnya ditanya gimana cara aku membagi waktu antara kuliah, terus organisasi, keluarga, dan mungkin me time untuk aku sendiri, jelas kuliah itu yang paling penting. Kenapa? Soalnya gini, kalau misalnya kita ikut suatu kepanitiaan juga, pasti orang-orang yang ada di situ juga kan orang-orang yang kuliah gitu loh. Maksudnya mereka semua juga mahasiswa, dan pasti mereka sudah paham kalau misalnya kita itu, apalagi kita agroteknologi yang tadi disinggung juga banyak banget lapraknya. Jadi menurutku walaupun kita ikut kepanitiaan juga, itu tuh gak usah takut bakalan ngerasa kita jadi akademiknya turun. Kenapa? Nggak bakal kayak gitu. Karena orang-orang yang ada di kepanitiaan itu pun sama-sama mahasiswa, dan pasti mereka juga paham kalau misalnya eksistensi kita di sini itu untuk kuliah. Dan jadi kalau misalnya kita semisal ada suatu kepanitiaan dan ada suatu laprak yang di deadline yang sama itu, menurutku kita tetap, kalau aku sendiri tetap ngeduluin laprak. Cuman mungkin ya agak mepet dikit. Tapi aku bukan tipe orang yang bisa ngerjain laprak gitu atau tugas-tugas tuh disambi sama
aku ikut rapat organisasi. Kenapa? Soalnya kalau misalnya aku udah ada di rapat organisasi itu, ya aku harus fokus sama rapat itu. Aku nggak bisa ngebagi fokusku sama aku belajar gitu kayak ngerjain laprak. Jadi karena aku tahu aku nggak bisa multitasking, jadi aku bakalan ngerjain laprak dulu kayak gitu. Mungkin aku nanti agak karena udah tahu deadline ini dan ternyata di hari itu juga ada kegiatan yang sama, jadi aku bakalan mungkin ngerjain sehari atau berapa jam sebelumnya gitu, istilahnya sebelum aku berangkat. Aku bukan tipe orang yang ngerjainnya sebelum deadline, mepet deadline kok. Tapi ya itu karena aku paham kalau aku nggak bisa multitasking dan aku nggak bisa fokus ngerjain dua hal di saat yang bersamaan. Jadi aku bakalan ngerjain yang prioritas aku paling atas dulu gitu. Dan pasti orang-orang yang ada di itu tuh bakalan paham kok. Gak bakal yang ngerasa nggak bakal kayak gitu. Karena ya kita semua kan mahasiswa, pasti harusnya yang paling dikedepankan itu akademik ya. Nah, terus kalau misalnya untuk bagi waktu antara keluarga dan me time, aku bisa apa ya? Istilahnya aku bisa seneng dengan cara aku sendiri itu tuh sederhana. Entah itu kayak aku cuman nonton K-pop atau aku baca cerita, denger musik, itu tuh menurutku udah termasuk me time. Me timeku ya paling rebahan udah gitu aja. Dan pasti bakalan ada waktu longgar, nggak mungkin kita tuh benar-benar full kegiatan dan sampai nggak ada waktu longgar. Terlebih kalau aku sendiri itu masih bisa menghubungi orang tua gitu ya. Mungkin karena aku anak rantau dan sulit untuk me time sama keluarga yang itu, tapi masih ada cara untuk apa ya berkomunikasi sama keluarga gitu, nggak yang bener-bener wah lost kontak. lost kontak nggak mungkin dong ya. Nah iya mungkin kalau dia kayaknya lost kontak. aduh itu gak usah dibahas ya Allah. Ya mungkin kalau dari aku gitu sih cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, keluarga, dan me time untuk aku sendiri. Gitu ya, jadi skala prioritas. Iya betul. Ya. Oke, selanjutnya kan kamu udah banyak banget ya pengalaman ya. betul. Selama kamu jadi mahasiswa agroteknologi itu ada nggak sih tantangannya? Yang paling berat tuh apa? Waduh, kalau ditanya tantangan yang paling berat ya, pasti mempertahankan IPK. Oh, ya kan? Ya itu. Karena aku ikut kegiatan yang banyak, pasti ada rasa ketar-ketir gitu loh. Aduh. Aku takut ngerasa nggak maksimal dalam mengerjakan tugas-tugasku sebagai mahasiswa, dan apa ya, ada perasaan kayak kalau misalnya semester ini IPK aku turun gimana, tapi aku sendiri apa ya, di samping aku suka banget ikut organisasi dan aku harus mempertahankan nilai, aku tuh pasti paham sama tanggung jawabku sebagai mahasiswa, dan orang tua pun tahu aku dari SMP itu tuh suka banget ikut organisasi, dan memang dulu sempat pernah turun nilainya di saat SMP, tapi kayak dan ada perasaan aduh ini pasti aku udah nggak dibolehin ikut kegiatan ya abis ini kalau nilai aku turun. Aku nggak mau apa ya ngelepasin hal yang aku suka, tapi di satu sisi kan aku harus tetap mempertahankan nilai aku gitu loh. Jadi yang apa ya menurutku paling susah tuh itu, aku harus mempertahankan apa yang aku suka, tapi di satu sisi aku harus tetap menjalankan amanah orang tua. Iya nggak sih? betul banget ya, itu sih yang susah. Tapi di balik itu semua pasti ya harusnya kita sendiri kalau misalnya suka kan pasti bakal mertahanin gak sih? Kalau ya betul. Iya kan, kalau kita menyukai sesuatu kita pasti bakalan berusaha untuk mempertahankan. Iya gitu loh. Ya itu sama yang aku lakuin juga kayak gitu. Aku nggak mau kesenanganku itu diganggu, tapi di satu sisi aku tetap harus ngejalanin apa yang orang tua aku mau gitu loh, kayak gitu sih. Wow, keren ya. Maesa ternyata hobinya adalah berorganisasi, ikut kepanitiaan, itu keren banget ya. Terus ya
banyak banget ya insight yang kita dapetin dari pengalaman Mayesa ini sebagai mahasiswa agroteknologi. Ya, intinya work-life balance, bagaimana kita menyeimbangi itu adalah tadi kayak kata Mayesa, skala prioritas. Kita harus bisa memprioritasi hal yang ingin kita prioritasin gitu loh. Dan kayak yang aku tangkap juga, cara kita memprioritasin tuh bukan kayak misalkan nih kita memprioritasin di organisasi itu 100%, terus di sini 90%, di sini 80% tuh enggak gitu. Tapi kita tuh harus bisa berusaha untuk memprioritasin semuanya itu 100%. Betul. Karena di situ kita punya tanggung jawab penuh gitu loh guys. Jadi kita nggak bisa kayak milih salah satunya gitu. Jadi ya karena kita sebagai mahasiswa juga ya, jadi ya itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita mau dan tapi kita juga di satu sisi, menurutku kita sebagai mahasiswa itu bukan jadi pembatas tuh. Betul. Kayak akademik kita tuh bukan sebuah penghalang gitu. Ketika kamu punya suatu hal yang pengen kamu raih juga di samping kamu harus ngejalanin amanah kamu atau tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa. Jadi benar, work life balance. Kalau misalnya kamu suka sesuatu ya kamu raih gitu, asalkan itu positif. Dan tapi di satu sisi kamu juga harus tetap bisa menyeimbangkan apa yang udah jadi tanggung jawab kamu gitu loh. Seperti itu sih. Betul banget. Wow, keren. Oke. Kita udah banyak banget ngobrol sama Mayesa dan semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Wow, baiklah teman-teman. Mungkin sekian ya pembahasan kita pada kali ini. Sebelum aku tutup, mungkin Mayesa bisa nih nyampein pesan buat teman-teman forecast kita yang lagi nonton. Oke, mungkin aku mau nyampein juga. Kayaknya ini forecastnya bakal bareng sama mahasiswa baru masuk ya. Nah, mungkin aku juga sekalian mau ngasih maba ya? mau ngasih saran juga ke teman-teman maba yang mungkin masih bingung, nanti masih bertanya-tanya gimana sih cara mendingan jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, kuliah rapat atau jadi ya udah, itu tuh sebenarnya balik lagi ke kalian sendiri. Kalian tuh mau kalau menurut aku sendiri, kalau aku tipe yang aku emang harus tetap ngejalanin akademik aku, tapi di satu sisi aku juga butuh bersosialisasi, aku butuh pengalaman yang istilahnya bisa membantu aku untuk masa depan aku sendiri gitu. Jadi menurutku dengan ikut organisasi pun gak ada salahnya, ikut kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya kamu gak mau yang jangka panjang, kamu bisa ikut kepanitiaan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kamu tuh lebih pengen mengasah diri lagi, karena di organisasi itu bukan cuma sekedar ikut kepanitiaan, tapi di situ kita juga ada gimana cara kita membangun diri gitu loh. Kita bakalan ada istilahnya dari ikut organisasi juga kita bakalan ada benefitnya, dan ikut kepanitiaan pun ada. Tinggal gimana kamu pilih kamu ikut yang mana. Dan menurutku kepanitiaan dan organisasi itu bukan jadi penghalang kamu yang bikin nilai kamu kecil. Tinggal gimana kamu atur skala prioritas kamu dan gimana cara kamu itu menyeimbangkan antara kamu ikut kegiatan di luar akademik dan gimana akademik kamu. Dan aku jamin insya Allah kehidupan kuliah kamu bakalan lebih seru dan kamu bakalan lebih ngerasain life experience yang lebih dari karena kalau dibilang kan masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah, tapi masa-masa kuliah itu masa-masa yang kamu tuh benar-benar nyari jati diri kamu. Gimana kamu nanti bisa mempersiapkan diri kamu untuk masa depan, kayak gitu. Benar sekali. Oke, baiklah teman-teman, sekian pembahasan forecast kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu support konten-konten forecast dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian podcast kita kali ini. See you next time. Dadah!